Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini kita masih di acara Islam Menjawab. Nah, kemarin satu, sekarang dua ya. Oke, Islam Menjawab 2. Nah, apa yang ingin kita jawab hari ini? Yang ingin kita jawab hari ini adalah, apakah Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, atau mungkin apakah Nabi Muhammad menjiplak kitab lain untuk membuat Al-Quran? Nah, seperti itu. Oke, kita akan langsung analisis, kita akan jawab. Ada dua tuduhan yang sering dialamatkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Al-Quran itu menjiplak dari kitab lain. Nah, saya memang harus katakan bahwa biasanya itu tuduhannya itu Al-Quran itu menjiplak dari Alkitab. Banyak yang berpendapat seperti itu. Ya. Alkitab. Nah, tuduhannya Al-Quran menjiplak dari Alkitab. Kenapa ada tuduhan seperti ini? Karena ada isi di dalam Quran itu juga isinya ada di Alkitab, gitu. Nah, sedangkan Alkitab sendiri itu umurnya lebih lama daripada Al-Quran. Otomatis yang ada dulu, yang eksis dulu kan Alkitab. Nah, lalu Quran ada kemudian, maka tuduhannya adalah Al-Quran menjiplak Alkitab. Nah, apa itu Alkitab? Mungkin sebagian dari kita ada yang belum tahu ya, dari umat muslim ya. Alkitab adalah kitab suci agama Kristen dan Katolik. Cuma ada perbedaan. Jadi biasanya Katolik itu punya dalam Alkitab itu isinya lebih banyak. Ada beberapa surat yang lebih banyak seperti itu. Nah, Alkitab ini terbagi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama adalah kitab yang turun sebelum masa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, ya. Kalau Perjanjian Baru adalah kitab yang ada setelah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ada, seperti itu ya. Oke, nah di dalam Perjanjian Baru itu ada yang namanya Gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini yang disebut Gospel, atau umat Islam memanggilnya Injil. Jadi umat Islam jangan salah, kitab suci orang Kristen Katolik itu bukan Injil. Injil itu salah satunya. Tapi sebenarnya kitabnya adalah Alkitab. Ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah cuma 4 ini? Tidak. Ada kisah para rasul, ada surat Paulus untuk jamaah Korintus. Nah, banyak ya. Ada banyak. Nah, cuma Alkitab terbagi atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum Yesus, setelah Yesus. Seperti itu ya. Oke, itu yang harus dipahami umat muslim dulu. Nah, lalu kita akan bahas Al-Quran jiplaknya di mana? Di dalam Perjanjian Lama itu banyak kisah-kisah yang isinya juga ada di Al-Quran. Namun ada perbedaan. Gitu loh, ada perbedaan. Kayak seperti menceritakan Nabi Nuh, menceritakan Nabi Musa, Ibrahim, itu ada perbedaan, tapi sebagian besar hampir sama, seperti itu ya. Makanya Al-Quran dianggap menjiplak dari Alkitab. Lalu bagaimana menjawab tuduhan ini? Menjawabnya adalah mudah. Nabi Muhammad itu orangnya itu buta huruf. Ya.
Jadi tidak mungkin menjiplak. Bagaimana dia menjiplak? Baca aja nggak bisa. Ya kan? Nah, hikmahnya apa? Nabi Muhammad buta huruf. Seorang nabi kok buta huruf? Nah, ternyata ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Hikmahnya adalah tidak akan dituduh untuk menyalin kitab lain. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya Nabi Muhammad buta huruf. Nah, lalu kalau Al-Quran, nah tuduhan kedua, karangan Nabi Muhammad. Karangan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang kitab yang begitu tebal, terdiri atas 30 juz, dan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tidak ada ayat yang saling bertentangan. Gitu loh. Ya kan? Dan isinya, saya kasih tahu, di sana ada tentang hubungannya dengan sains, ya kan? Di antaranya ada Big Bang, ada embriologi, ada tentang lapisan langit, ya kan? 7 lapis langit itu. Terus ada juga tentang orbit planet. Itu ada di Al-Quran. Bagaimana mungkin orang yang 1400 tahun yang lalu ngarang isinya sains dan orangnya buta huruf? Apalagi kalau bukan wahyu dari Allah. Apalagi kalau bukan itu firman dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi sumbernya Nabi Muhammad tidak mungkin otaknya sendiri. Pasti ada yang maha besar yang memberitahu. Nah, makanya Al-Quran itu disampaikan dari Allah ke malaikat baru menuju Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Nah, lalu muncul pertanyaan baru. Kenapa kok bisa isinya hampir sama dengan perjanjian lama sebagian? Kenapa? Makanya muncul tuduhan seperti itu. Nah, jawabannya mudah. Karena di dalam perjanjian lama itu masih ada sebagian kisah yang memang benar terjadi. Gitu loh. Jadi kami sebagai umat muslim itu juga mempercayai ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya kan? Ada 3 kitab sebelum Al-Quran ada. Nah, sebagian kitab itu ada di perjanjian lama dan isinya hampir sama dengan Al-Quran. Kenapa bisa hampir sama? Karena mempunyai sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya sama dari Allah. Cuma dalam perjalanannya kami umat muslim meyakini bahwa ada kerusakan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu. Karena tidak dijaga oleh Allah kemurniannya. Nah, lalu umat muslim kok bisa ngeklaim Al-Quran itu murni dan tidak mungkin ada perubahan sampai akhir zaman? Kenapa bisa mengklaim seperti itu? Jawabannya mudah. Itu sudah janji Allah. Allah sudah menjanjikan bahwa Al-Quran akan terjaga sampai hari akhir dan tidak akan rubah. Nah, yang harus diketahui adalah Al-Quran itu turun itu bukan buku, tapi firman Allah yang turun berangsur-angsur selama 20 tahun lebih kepada Nabi Muhammad, dan itu dihafalkan oleh Nabi Muhammad. Hafal memang. Lalu disampaikan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang sudah disampaikan ayat tadi akhirnya hafal juga. Jadi Al-Quran itu terjaganya melalui hafalan, bukan dicetak. Jadi bukan firman Allah turun gedebok jadi buku, itu enggak. Jadi itu dihafalkan.
Seandainya hari ini seluruh Al-Quran ditenggelamkan di laut, seluruh file di komputer tentang Al-Quran dihapus, seluruh literasi tentang Al-Quran dihancurkan, maka hanya dalam 1 hari umat muslim dapat membuat Al-Quran yang baru tanpa rubah cara pengucapannya. Al-Fatihah ya tetap seperti itu, An-Nas ya tetap seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran dijaga bukan melalui file, tapi hafalan. Seperti itu ya. Loh, apa muslim tidak lupa? Nah, itulah mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu sudah dijanjikan mudah dihafal. Buktinya apa? Bukti yang paling real, konkret. Bahasa Arab itu bukan bahasa orang Indonesia. Indonesia adalah mayoritas muslim agamanya. Dan setiap beribadah, umat muslim menggunakan bahasa Arab. Contohnya sholat. Kalau niat sih tetap bahasa ibu, bahasa dari ibu kita sendiri, ya kan? Bisa bahasa Jawa atau bahasa apapun. Tapi ketika kita sholat, Al-Fatihah itu bahasa Arab, An-Nas itu bahasa Arab, dan banyak zikir-zikir juga bahasa Arab. Orang Jawa saja, orang Jawa jarang yang hafal aksara Jawa, tapi hafal huruf Arab, gitu loh. Saking mudahnya huruf Arab dipelajari, bahasa Arab dipelajari saking mudahnya, terus pronunciation-nya, cara pengucapannya, lalu Al-Quran sendiri sebagai ayat suci itu sangat mudah dihafalkan, gitu loh. Itu luar biasanya Al-Quran. Dan terbukti 1400 tahun dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, orang-orang penghafal Al-Quran itu masih ada. Padahal bukan bahasanya sendiri, bukan bahasa ibunya. Tapi, subhanallah, bisa dihafal gitu loh. Saya sendiri hafal beberapa surat yang saya gunakan untuk beribadah, ya kan? Nah, tidak hafal 30 juz sih, tidak. Cuma saya kenal orang-orang yang memang hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah kita nggak kehabisan orang-orang yang hafal Al-Quran seperti itu. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran tidak mungkin menjiplak dari Alkitab karena Nabi Muhammad buta huruf, ya kan? Dan Al-Quran tidak mungkin karangan Nabi Muhammad karena di dalamnya banyak ilmu-ilmu tentang yang hubungannya dengan teori Big Bang, ya kan? Lapisan langit, embriologi, ya kan? Masih banyak yang lain. Terus batas laut, yang air tawar, air asin, itu semua ada. Tentang keilmuan sains itu ada di dalam Al-Quran. Dan itu nggak mungkin karangan seseorang di padang gurun yang buta huruf gitu loh. Kok luar biasa sekali orang buta huruf ngarang dari juz 1 sampai juz 30 tanpa kontradiksi satupun, dan luar biasanya sampai 1400 tahun tetap bertahan dan tidak ada perubahan. Ini nggak mungkin karya manusia. Pasti karya dari Allah, firman Allah, seperti itu. Ya, itu. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran firman Allah. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat sebagai muslim. Semoga bisa tetap menjadi muslim sampai ajal menjemput. Oke, itu ya Islam menjawab part 2. Semoga teman-teman yang muslim ketika mendapat pertanyaan seperti ini bisa menjawab seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.